Sobat BM TV, hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Dengan dua tamu istimewa ini kita akan membicarakan hal-hal yang juga istimewa. Para finalis Duta Bahasa Provinsi Banten datang, dan kita akan membicarakan tentang bahasa dan kebahasaan bersama orang-orang ini. Di samping saya sudah ada Supia dan Karen Erlangga, atau panggil saja dia dengan sebutan Langga. Supia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi duta bahasa, finalis. Rasanya gimana? Rasanya senang banget bisa lolos jadi duta bahasa provinsi. Jadi nggak nyangka banget karena emang sebelumnya ragu bakalan lolos dan ternyata lolos, jadi senang banget rasanya. Langga, dari kota Cilegon ya? Iya, dari kota Cilegon. Finalis. Iya. Rasanya gimana sih finalis? Yang pasti rasanya sangat senang sekali dan bersyukur karena mengingat untuk menjadi duta bahasa itu sesuatu yang tidak mudah menurut saya. Tidak mudah. Iya. Supia, kata Langga tadi bilang katanya tidak mudah menjadi seorang finalis duta bahasa provinsi Banten. Berjuang sejauh mana kamu bisa sampai tahap finalis loh, provinsi Banten, menyisihkan begitu banyak orang? Sejauh mana? Memang benar yang dikatakan oleh saudara Langga bahwa tidak mudah. Emang saudaranya? Bukan. Bukan saudaranya kan? Bukan. Oke, Rekan. temen ya? Iya. Nggak pakai temen Langga gitu nggak? Iya. Saudara Langga aja? Enggak, Langga aja. Oke, terus. Ya benar yang dikatakan Langga tadi bahwa menjadi duta bahasa itu tidak mudah. Karena mengingat perjuangan saya daftar di duta bahasa itu dari tahun 2018. Iya. Dan gagal, 18, 19 Iya, 18, gagal. 19 gagal dan 20 pengen nyerah, merasa Udahlah gitu, bukan passionnya gitu. Iya, ngerasa kayak gitu, tapi ada sedikit semangat yang akhirnya saya nyoba lagi gitu, dan akhirnya lolos. Ini menarik, Sobat BMTV. 2018 gagal, 2019 juga gagal, 2020 masih nyoba, kayak Indonesian Idol lama-lama. Ini perjuangan yang panjang sekali untuk Supia, untuk sebelum akhirnya sampai jadi finalis. Walaupun belum tentu nanti akan menang atau kalah. Tetapi soal cinta kepada kebahasaan bukan soal jadi pemenang atau bukan ya? Iya. Langga, Iya. menyisihkan banyak orang menjadi finalis. Iya. Memangnya kamu sudah melakukan apa? Untuk menjadi duta bahasa sendiri, khususnya untuk menjadi finalis, yang pertama itu kita ada tes pembuatan esai sendiri. Esai apa tuh? Esainya tentang kebahasaan. Nah itu jadi kita dites terlebih dahulu, mengirimkan, setelah itu dikabarkan lolos. Setelah dikabarkan lolos, disaring 50 besar. Setelah itu dilakukan untuk tes kemampuan berbahasa Indonesia. Sebentar, esainya berjudul apa? Kalau saya yang muda berkarya. Yang muda berkarya, seperti judul filmnya W.S. Rendra, yang muda, yang bercinta. Terus Ya. lupakan film itu. Oh ya. Lanjut. Nah setelah dinyatakan lolos yang administrasi, itu ada tes kemampuan berbahasa sendiri. Nah awalnya saya juga cukup takut karena mengingat Takut apa cukup? takut karena mengingat saya sendiri kan untuk jurusannya lebih ke teknik gitu, lebih ke teknik, dan untuk diujikannya yaitu berbahasa, khawatirnya tidak sesuai dengan kemampuan saya, dan ternyata alhamdulillah saya dinyatakan lolos dan menjadi finalis duta bahasa. Teknik apa? Saya teknik kimia. Oke. Teman-teman, kita sudah berbicara pendek dengan dua finalis yang tentunya telah melampaui banyak sekali ujian sebelum pada akhirnya mereka diputuskan menjadi para finalis Duta Bahasa Provinsi Banten. Teman-teman mungkin belum kenal. Bagaimana kalau para finalis ini memperkenalkan diri? Tapi kali ini saya tidak mau mereka memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya pengen sekali mendengar mereka memperkenalkan diri dengan bahasa ibunya. Jangan khawatir kalau teman-teman yang tidak paham tuh, nanti pihak BMTV akan membuat subtitle khusus untuk para penonton. Tetapi tantangan untuk para finalis adalah bagaimana memperkenalkan diri dengan bahasa ibunya atau bahasa daerah. Mau dimulai dari siapa? Dari aku dulu. Silakan, enggak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Widian sing abdi mengenalkan diri, nami abdi Karen Erlangga, biasa disebut Langga. Ayeuna abdi 21 tahun, abdi tinggal di Cilegon. Kasibukan sehari-hari mahasiswa jurusan Teknik Kimia Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Ternuhun.
Atur nuhun, Akang Langga. Ini menarik, kota Cilegon menggunakan bahasa Sunda. Sepengetahuan saya, kota Cilegon adalah pengguna bahasa Jawa. Ini menarik. Supia. Terus salam lagi nggak nih? Silakan, mau salam boleh, mau nyanyi dulu boleh, mau baca puisi dulu boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, ngaran kita Supia, biasa diceluk Supi. Asal kita sing kota Serang, kita kuliah ning Universitas Utara Gede Bayasa. Sambut. Sampun. Cekap. Itu perkenalan dari dua finalis Duta Bahasa Provinsi Banten. Tentunya ini adalah pemuda-pemuda yang prestisius. Mereka sudah membuat esai, sudah membuat begitu banyak tugas, dan tentu saja sudah melalui berbagai proses termasuk kompetensi berbahasa yang sudah dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita menonton sebuah karya yang sudah dibuat oleh keduanya, sebuah karya digital. Kemudian kita akan tahu seperti apa karya itu, nanti kita tanya. Tapi sebelumnya selamat menonton. Halo, selamat siang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan sosialisasi bahasa. Saya ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penasaran videonya? Mari kita lihat. Ya, boleh nanya nggak, Mbak? Boleh, mau nanya apa ya? Bahasa Indonesianya lockdown tahu nggak, Mbak? Lockdown. Benar sih, kalau nggak salah karantina wilayah ya? Benar, Mbak dapat ini. Makasih. Udah. Tahu bahasa Indonesianya siput nggak? Tahu. Apa tuh? Keong. Apa ya, saya lupa lagi. Lupa. Tapi sebenarnya pernah tahu. Pernah tahu. Tapi lupa. Setelah melihat video tadi, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang penggunaan bahasa Indonesia. Mereka hanya tahu tentang bahasa asingnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arin Erlangga selaku mahasiswa jurusan Teknik Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai calon duta bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu peribahasa. Peribahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ungkapan atau kalimat ringkas padat yang berisi tentang perumpamaan, perbandingan, nasihat, dan aturan hidup yang mengiaskan maksud tertentu. Tahukah sobat bahasa, ternyata peribahasa terdiri dari beberapa jenis, yang diantaranya bidang, pepatah, perumpamaan, ungkapan, tamsil, dan semboyan. Hai Kak, di sini saya ingin bertanya, kira-kira tahu nggak sih contoh salah satu peribahasa dan maksudnya itu apa? Kalau setahu saya itu ada air susu dibalas dengan air tuba. Nah, maksud tersebut itu perbuatan baik yang akan dibalas dengan perbuatan jahat. Wah, itu nggak boleh banget ya Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, Yang saya tahu itu ada peribahasa yang mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, dimana itu artinya bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang. kalau menurut Kakak sendiri, Kalau menurut saya itu yang saya tahu itu ada peribahasa itu ada asap, ada api. Itu artinya kalau misalnya ada masalah itu pasti ada penyebabnya gitu. oh iya benar banget ya. Iya. Wah, ternyata masih banyak ya sahabat bahasa yang tahu kandungan dari peribahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita sudah menonton karya digital dari dua finalis kita, Supia dan Langga. Kita mesti tahu latar belakang pembuatannya seperti apa, tujuannya untuk apa, dan mengapa mereka harus membuat karya semacam itu. Pentingkah untuk masa ini? Supia? Baik. Saya mengangkat tema video dalam video saya itu tentang COVID-19. COVID-19. Jadi kata itu kata baku dan kata bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Jadi kan kita sering mengenal bahasa asing seperti social distancing atau lockdown yang kayak seperti itu. Physical distancing dan semacamnya ya, yang Iya. serba Inggris. Iya.
Jadi saya bertanya di dalam video itu saya bertanya kepada masyarakat, tahu nggak sih bahasa Indonesianya lockdown itu apa? Dan ternyata mereka lebih mengenal bahasa asingnya ditimbang dengan bahasa Indonesianya. Maka dari itu tujuan saya mengambil video itu untuk menyosialisasikan bahasa Indonesianya, kayak gitu, agar mereka tidak buta huruf mengenai penggunaan bahasa Indonesianya. Ide yang bagus. Mari kita tanya ke Langga. Kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya mengambil tema tentang peribahasa. Kenapa alasan saya mengambil peribahasa? Karena menurut saya sejak kecil, khususnya di bangku sekolah dasar, kita telah belajar pentingnya berperibahasa. Di peribahasa juga sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya seperti bidal dan ungkapan. Nah, hal ini apabila tidak kita teruskan atau kita pelajari secara terus-menerus kepada generasi berikutnya, dikhawatirkan akan hilangnya peribahasa-peribahasa itu. Sedangkan di dalam suatu peribahasa itu banyak sekali makna-makna yang terkandung yang bisa kita serap untuk dipelajari. Bagus juga idenya. Mungkin kapan waktu Langga bisa menciptakan peribahasa baru untuk memperkaya peribahasa yang sudah ada. Siapa tahu 100 tahun mendatang peribahasa yang dibuat oleh Langga itu juga lebih berguna daripada peribahasa sebelumnya atau menjadi pelengkap dari peribahasa yang sudah ada. Supia, Iya. kamu tadi sudah mengatakan saya dari 2018 gagal, 2019 gagal, Iya. 2020 baru masuk finalis. Ini pun belum tentu menang, Supia. Iya. Apa sih pentingnya kamu mengikuti event ini dan apa sih yang ingin kamu lakukan kalau kamu pun pada akhirnya toh bisa berjuang tanpa harus jadi duta bahasa kan? Ya. Melihat duta bahasa itu sebuah wadah untuk kita menyosialisasikan bahasa. Maka dari itu dengan saya mengikuti kegiatan yang ada di duta bahasa, saya dapat mudah menyosialisasikan bahasa Indonesia itu karena memang sudah ada wadahnya, sudah ada hal-hal yang diatur di situ. Terus rasa penasaran juga sih ikut duta bahasa. Apa yang bikin penasaran? Bikin penasaran karena memang dari tahun 2018, 2019 gagal. Apa sih yang membuat saya gagal, dan saya mencoba memperbaiki diri dari situ tuh, introspeksi kesalahan saya di mana. Kalau tadi bilang ada yang diperbaiki 2018, 2019 kemudian mengevaluasi diri, itu artinya Supia sudah tahu kekurangan sebelumnya dan sebelumnya. Iya. Kemudian diperbaiki, Iya. kemudian lolos jadi finalis. Iya. Emang kekurangan kemarin-kemarin apa sih? Kemarin itu karena memang saya terlalu fokus ke organisasi di kampus, sama kuliah di kampus juga karena padat gitu. Jadi membuat esai juga seperti biasa saja. Kalau yang 2020 ini memang serius karena memang kadang kampus tuh terlalu padat. Tolong buat kampus agak pengertian. Langga. Iya. Saya nggak nanya dengan pertanyaan yang sama, Iya. aja kamu tinggal nyontek dari Supia nanti. Iya. Dari kota Cilegon, kamu menggunakan bahasa Sunda. Iya. Mengapa? Alasan sebenarnya saya sendiri kan lahirnya di Sumedang. Oh, Ya, saya asli Sumedang. Sumedang. Sumedang, Larang, dan Banten. Tapi kebetulan saya tinggalnya di Cilegon lamanya. Qadarullah apa kebetulan? Ya, Qadarullah. Ya. Canda. Ya, saya Next. di Cilegon dari umur 1 tahun. Nah, di Cilegonnya sendiri, kebetulan Cilegon itu merupakan kota transit, jadi banyak pendatang baru, sehingga ada akulturasi dari bahasanya sendiri. Di Cilegon sendiri, khususnya di rumah saya, kebetulan banyak dari masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, dan akhirnya saya lebih terbiasa menggunakan bahasa Palembang dibandingkan menggunakan bahasa Bebasan ataupun Jawa Serang gitu. Itu kenapa kota Cilegon membuat sebuah propaganda bahwa kota Cilegon adalah kota multikultural ya. Supia, jika kemudian bahasa itu penting, jika kemudian Supia berpikir bahasa itu penting, pentingnya apa? Jadi bahasa itu merupakan jati diri bangsa, juga jati diri sendiri. Ketika kita berbahasa, menggunakan bahasa, maka seseorang dapat menilai diri kita tuh seperti apa. Seperti itu. Jadi sangat penting bahasa itu. Jati diri? Apa pentingnya kemudian generasi milenial memahami bahasa? Saya tidak tahu istilah milenial itu penting atau tidak untuk disebutkan, tapi anggap saja kita menyepakati istilah itu. Apa pentingnya pemahaman kebahasaan di generasi milenial? Kalau mereka tidak memahami kebahasaan, emang masalahnya apa? Ya. Nggak masalah kan? Masalah buat lo kata orang mereka.
ya hal itu akan tentu saja akan merusak tatanan bahasa Indonesia sendiri yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita yang dulu-dulu, seperti pada Sumpah Pemuda itu kan. Mereka memperjuangkan bahasa Indonesia, sedangkan generasi milenial dengan mudahnya merusak gitu. Itu tidak etis menurut saya. Langga, kalau sistem bahasa itu arbitrer, dia mana suka dan berkembang ya. Bagaimana pandangan kamu tentang berkembangnya bahasa di kalangan milenial? Contoh, saya banyak sekali istilah yang saya nggak paham tuh kadang. Capcus atau semacamnya lah, saya nggak ngerti lah ya. Mohon maaf, perbendaharaan saya untuk bahasa itu agak rumit. Bagaimana? Itu tidak ada dalam EBI, tidak ada dalam KBBI. Artinya dia belum tercatat dalam penggunaan bahasa formal atau ejaan yang telah disempurnakan. Kalau bahasa adalah arbitrer, mana suka, dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya, bagaimana pandangan Langga tentang adanya bahasa-bahasa itu? Perlu ditolak atau diterima? Kalau ditolak kenapa? Kalau diterima kenapa? Terima kasih. Menurut saya dengan adanya penambahan bahasa-bahasa atau yang bisa kita kenal istilahnya kayak slang gitu, bahasa anak-anak zaman sekarang, justru sebenarnya bisa ada pro dan kontranya. Untuk pro-nya sendiri bisa menambah suatu tatanan, menambah suatu kosakata dari bahasa itu sendiri, sedangkan sebenarnya jika terus-terusan kita gunakan bahasa campur-campur itu, maka akan merusak dari tatanan dari bahasa Indonesianya sendiri. Mengingat juga apabila kita terbiasa atau generasi sekarang ini terbiasa menggunakan bahasa kekinian tanpa mempelajari sebenarnya ada bahasa untuk bahasa Indonesianya sendiri, khawatirnya akan mengurangi dari kekayaan kosakata bahasa Indonesianya itu. Sobat BMTV, tadi Langga masih cari aman menjawab apakah diterima atau ditolak. Langga bilang masih pro kontra. Kita cari yang lebih tegas. Supia, diterima atau ditolak? Laki-laki kadang begitu. Sekali kalau perempuan yang jawab agak berbeda. Diterima atau ditolak? Bahasa-bahasa yang berkembang di tengah generasi masa kini yang dengan banyak istilah ya, slang dan sebagainya, apakah itu berfaedah bagi bahasa kita ataukah itu racun? Ya, menurut saya diterima karena memang. Terima kasih. Untuk istri saya ini gimmick ya. Terus? Yang tadi bahasa Indonesia itu bersifat arbiter, mana suka. Jadi kita menempatkan bahasa itu di tergantung situasi dan kondisi. Bahasa itu ketika kita di situasi yang formal, kita menggunakan bahasa yang formal. Akan tetapi ketika kita berada di posisi yang situasi yang tidak formal, kita tetap membutuhkan bahasa itu untuk berkomunikasi. Kayak gitu. Dua jawaban yang pastinya ini sama-sama melengkapi. Ada pertanyaan satu lagi yang sepertinya penting untuk diajukan. Kita tentu mengenal keberlisanan dan keberaksaraan. Sering orang mengukur tuh, itu bahasanya salah. Karena dalam bahasa baku itu harusnya tidak boleh begitu. Sementara dalam penggunaan bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulisan. Atau kita sebut keberlisanan dan keberaksaraan. Gimana perkembangan keberlisanan kita, Sofia? Apa berkembang dengan baik atau berkembang menjadi buruk? Sampai saat ini saya masih mempelajari, masih belajar dalam memperbaiki bahasa saya. Kalau di kalangan Sofia sendiri gimana? Apakah mereka berbicara secara lisan itu memang pas dengan pikiran Sofia sebagai pengguna bahasa? Apa memang semestinya begitu? Atau ada yang perlu dikoreksi sih? Dalam obrolan sehari-hari dan sebagainya. Karena saya dari bahasa, teman-teman saya, lingkungan saya juga dari bahasa, jadi terkadang dalam bahasa non formal pun kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Iya, terbawa di kelas karena kita memang harus dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia. Dari jurusan bahasa dan sastra berbicara dengan bahasa yang baku, sama saya juga kadang begitu. Mari kita tanya pada mahasiswa jurusan teknik kimia, bagaimana keberlisanan di tengah anak muda, milenial lah kalau orang sekarang. Untuk keberlisanan sendiri, khususnya di kalangan teman-teman saya, itu di kampus di teknik sendiri, biasanya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, tapi terkadang ada beberapa suku kata yang diambil dari leburan bahasa Inggris, yang
yang tanpa kita Jaksel-jakselan gitu ya. Tapi nggak harus banyak gitu. Kalau lagi booming-boomingnya Jaksel kan 1 bahasa Indonesia, Iya. 3 bahasa Inggris atau dibalik begitu. Iya. Iya kan? Itu bagus gak sih, Langga? Sebenarnya itu kurang baik ya kalau menurut saya, karena mengingat dari bahasa sendiri sebenarnya tidak salah, tetapi penempatannya saja yang kurang tepat. Karena apabila kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kita juga boleh untuk menguasai bahasa asing, namun pada tempatnya itu penggunaan bahasa asing keseluruhannya. Jadi tidak boleh ada pencampuran bahasa seperti itu. Masalahnya apa? Karena mengingat kalau misalkan kita ada pencampuran bahasa, dikhawatirkan lawan bicara kita kurang memahami apa yang kita maksud. Iya, Ada kadang salah paham. gitu ya. Dicampur-campur, habis itu yang lawan bicaranya ngerti bahasa Indonesia doang, habis itu tengahnya miss gitu. Sementara komunikasi kan yang penting ada apa yang sampai ya. Kalau kata CEO BMTV, CEO BM.ku begitu. Sofia, kalau nulis tadi keberlisanan, sekarang kita bicara keberaksaraan. Kita masuk pada wilayah kepenulisan. Kalau orang bahasa, penting gak sih kompetensi menulis bagi orang-orang yang ada dalam wilayah kebahasaan, apalagi jadi seorang duta bahasa? Apakah seorang duta bahasa harus mengerti kepenulisan? Kan banyak aktivis literasi tapi tidak gandrung terhadap penulisan. Banyak juga orang yang berbicara soal bagaimana menulis tapi dia tidak menulis. Apa penting seorang duta bahasa memiliki kompetensi menulis? Tetapi sebelum Sofiah menjawab, ada hal yang perlu teman-teman saksikan terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Bahasa dapat membuat teman-teman BMTV memahami mengapa kita harus menggunakan bahasa, mengapa kita harus berbahasa, dan mengapa kita harus betul-betul gandrung terhadap bahasa. Sekarang saatnya Sofiah menjawab. Jadi menurut saya penting seorang duta bahasa memahami keterampilan menulis, karena memang dari awal pun Memahami atau memiliki? Memiliki. Nah, memahami sudah pasti memiliki kemampuan menulis, karena memang dari awal seleksi pertama pun menulis esai. Dalam menulis esai pun kita pasti melihat kepenulisan kita, bagaimana yang baik dan bagaimana yang benar, dan bagaimana yang enak dilihat untuk dibaca. Kalau menurut saya sendiri, untuk keaksaraan bagi seseorang bukan hanya duta bahasa saja, sebenarnya itu sangat dibutuhkan sekali. Mengingat juga di dunia pendidikan kita untuk tahap akhir, khususnya mahasiswa, itu kan pembuatan skripsi atau tugas akhir, di mana dari segi bahasa, penulisan dan sebagainya itu dilihat oleh dosen pembimbing kita. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, tanpa kita mempelajari suatu bentuk penulisan, kita sudah mempelajari itu. Itu teman-teman BMTV, dua finalis yang luar biasa, memiliki wawasan yang juga luar biasa. Keduanya tentu pantas menjadi pemenang, tetapi pemenang itu cuma satu. Yang pasti mereka tidak akan berhenti mencintai bahasa hanya karena tidak menjadi duta bahasa. Ada hal penting apa yang ingin Sofiah sampaikan kepada teman-teman? Ide apa tentang kebahasaan sebagai penutup pertemuan kita hari ini? Pesan ke masyarakat. Iya, silakan. Ya, pesan saya tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tempatkan penggunaan bahasa sesuai situasi dan kondisi. Langga. Kalau untuk saya sendiri, kepada masyarakat sekitar, gunakan bahasa Indonesia sesuai pada tempatnya, dan juga jangan lupai penggunaan bahasa daerah, karena itu merupakan bahasa ibu kita, dan juga untuk menguasai bahasa asing. Nanti akan ada sebuah video yang memberitahu kita tentang pandangan para finalis ini tentang penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu, dan penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak di sini. Ada video khusus yang dapat Anda tonton di BMTV. Hari ini
kita akhiri pertemuan dengan dua orang spesial ini, para punggawa-punggawa kebahasaan masa ini. Siapapun yang menang dari antara mereka tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah mereka adalah pecinta bahasa, menggandrungi kebahasaan, dan akan tetap menjadi pejuang bahasa kita agar setiap bahasa ditempatkan pada tempatnya dan setiap bahasa dapat berfungsi sebagaimana fungsinya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini luar biasa. Terima kasih Supya. Keren banget. Selamat setelah 2018, 19 ketemu jadi finalis 2020. Langga, terima kasih sudah datang di BMTV. Terima kasih untuk teman-teman BMTV sudah menonton acara ini bersama teman-teman finalis Duta Bahasa Provinsi Banten. Jangan lupa, salam berkarya dan berbagi inspirasi.